Ini emas, pertumbuhan harga emas itu luar biasa. Kurang lebih 12-13% pertumbuhannya itu per tahun atau annual growth-nya sekian gitu ya. Itu kan luar biasa. Kalau untuk melindungi nilai atau harta kekayaan kita gitu ya. Ya. 1 tahun belakangan itu sudah harga emas itu naik lebih dari 40%. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, hari ini kita akan ngobrolin soal emas ya. Jadi kita akan melihat bagaimana emas ini bisa menjadi instrumen keuangan yang inklusif nih di masyarakat. Dan untuk membahas soal ini ya Sobat Antara, di studio kita saat ini sudah ada Kepala Divisi Bisnis Bullion PT Pegadaian, yaitu adalah Kadek Eva Suputra, yang tentunya nanti akan berbicara banyak ya, Beli Kadek, soal bagaimana peran dari Bank Bullion ini bisa turut mengemaskan Indonesia. Dan saya pengen nyapa dulu nih, kabarnya sehat, Beli? Wah, hari ini luar biasa, semangat. Semangat ya, dan saya juga semangat mendengar nanti pemaparan dari Bli soal bagaimana sebetulnya investasi emas di Indonesia ini dan mungkin kehadiran dari bank emas yang bisa dikatakan memberikan manfaat besar ya tentunya bagi roda perekonomian kita. Dan saya juga di awal pengen tahu nih latar belakang sebetulnya dari bank emas ini seperti apa sih Bli? Karena kalau kita lihat ini adalah tonggak sejarah begitu ya bagi negara kita dalam pengelolaan emas. Ini adalah bank emas pertama gitu ya. Ya, kalau kita ngelihat latar belakang Bank Emas ya, kenapa Bank Emas itu ada di Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari Indonesia sendiri ya, Indonesia itu adalah produsen emas terbesar di dunia. Dia top 10 lah gitu ya, top 10. Nah, kemudian tetapi ada isu di hilirisasi, artinya ekspor ke luar negeri itu juga masih banyak ternyata. Nah, dari sana juga kita lihat di masyarakat, ternyata emas per kapita yang ada di masyarakat menurut hasil survei itu hanya 0,2 sampai 0,3 per kapita. Nah, ini masih artinya kan inklusi keuangannya masih rendah, padahal kita adalah produsen terbanyak emas gitu ya. Dari sana pemerintah melihat wah ini di Indonesia perlu ada lembaga nih yang ngatur sehingga emas yang ada diproduksi di Indonesia ya kita salurkan juga di Indonesia. Nah, itulah diterbitkannya di tahun 2023 Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Nah, itu terbitlah nantinya Bank Emas ini gitu ya. Di 2024 terbit POJK 17 tahun 2024. Itulah yang menjadi landasan Bank Emas ini ada di Indonesia. Tapi sebetulnya visi besar apa yang ingin dijalankan? Karena kalau kita lihat emas kan sebetulnya sebagai aset investasi ya dikatakan seperti itu sudah lama begitu ya. Kalau kita katakan bahkan investasi yang jadul begitu. Nah, seperti apa sih visi besar yang ingin dijalankan dari Bank Bullion ini? Ya, kalau kita lihat visi besarnya tentu ingin memanfaatkan emas semaksimal mungkin untuk di Indonesia. Tentunya untuk seperti investasi di Indonesia, kemudian lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena pada saat emas itu juga didistribusikan di Indonesia, artinya apa? Artinya akan ada tambahan-tambahan baik itu di pekerjaan gitu ya. Kemudian investasi masyarakat juga akan semakin meningkat. Pada saat investasi emas di masyarakat meningkat, apa yang terjadi? Ya ketahanan perekonomian masyarakat kan pasti akan meningkat gitu ya. Pada saat masyarakat punya emas, misalnya ada butuh untuk dana pendidikan, dana darurat dan lain-lain, ya bisa dimanfaatkan emas tersebut. Jadi balik lagi ke masyarakat. Oke, dan bagaimana sebetulnya emas ini bisa jadi satu ekosistem yang mungkin melindungi keuangan masyarakat juga dan juga mungkin menggerakkan ekonomi juga ya? Ini seperti apa tuh, Bli? Kalau kita lihat historis, harganya akan sangat tahan terhadap inflasi. Karena apa? Emas itu digunakan sebagai safe haven gitu ya. Nah, kenapa emas diminati gitu ya? Karena memang sifat emas itu. Jadi ya sangat fleksibel atau mudah dicairkan gitu dan nilainya juga terstandar gitu dan mudah disimpan. Bahkan emas mungkin 1 gram, 100 gram kan mudah banget disimpan gitu. Apalagi di zaman digital ini sangat mudah disimpan. Nah, pada saat sudah memiliki emas, kalau kita lihat emas ini karena digunakan sebagai juga alat ukur biaya. Pada saat kondisi apapun, emas akan relevan gitu ya. Relevan misalnya dunia pendidikan ya. Kira emas itu sangat-sangat relevan gitu untuk alat ukur
biaya gitu. Nah, itulah yang kenapa jadinya emas itu yang digunakan. Secara track record gitu dari emas sendiri, transaksi penjualannya atau mungkin harga penjualannya ya sejauh ini seperti apa sih? Nah, ngomong harga ini menarik nih Mbak Nabila ya. Kalau kita lihat emas itu, kalau data di 20 tahun, saya tarik data 20 tahun gitu ya. Ini emas, pertumbuhan harga emas itu luar biasa. Kurang lebih 12-13% pertumbuhannya itu per tahun. Atau annual growth-nya sekian gitu ya. Itu kan luar biasa. Kalau untuk melindungi nilai atau harta kekayaan kita gitu ya. Kemudian kalau kita lihat beberapa tahun belakangan, mungkin 2 tahun atau 3 tahun lah, atau 1 tahun lah yang paling pendek. 1 tahun belakangan itu sudah harga emas itu naik lebih dari 40%. Artinya apa? Artinya ya emas untuk di tengah kondisi saat ini ya emas itu yang kita bisa simpan gitu ya. Kita simpan sebagai portofolio kita sehingga kita bisa tetap menjaga kekayaan kita lewat emas. Dari imbal hasil yang bisa didapatkan dalam waktu singkat begitu ya, dengan imbal hasil yang cukup kuat gitu, cukup bagus, ini kan tentu bisa meng-attract masyarakat untuk tertarik begitu dalam emas ini. Sejauh ini, sejak Bank Bullion berdiri, seperti apa respons masyarakat terhadap emas ini? Jadi bank emas bisa digunakan atau menjadi tempat untuk pembelian masyarakat gitu ya. Bagaimanapun masyarakat pasti akan butuh tempat yang memang harus terpercaya kan membeli emas itu ya. Salah satunya lewat bank emas tentunya. Nah, disinilah hadirnya bank emas tentu dengan kondisi tahun ini gitu ya, itu sangat pas gitu ya. Sangat memang momentumnya sangat bagus dan sampai bulan ini pun itu harga emas itu luar biasa naiknya. Konsep seperti apa berarti Bli yang dijalankan dari Bank Emas sendiri? Karena kalau kita lihat mungkin negara-negara lain sudah lebih dulu ya Bli ya. Katakan misalnya Malaysia di tahun 90-an, kemudian di Turki bahkan 2008, tapi peningkatan ekosistem emasnya itu cukup pesat karena memang mereka menerima emas perhiasan juga gitu kan untuk masyarakatnya supaya bisa dikonversi gitu ke dalam rekening tabungan emasnya sendiri. Kalau di Bank Bullion sendiri seperti apa nih Bli? Ya, nah ini di Indonesia memang baru 1 tahun ini gitu ya layanan bank emas secara resmi. Nah, tentu di sini apa sih bedanya bank emas dengan bank biasa gitu ya? Sebenarnya sesimpel adalah bank biasa, misalnya ada umum, bank syariah itu adalah kelolaannya tentu adalah rupiah, artinya uang gitu ya. Nah di bank emas ini yang dikelola apa? Ya emas. Ya di bank emas ya bisa untuk memiliki emas, bisa punya tabungan emas gitu ya, bisa memiliki tabungan emas. Kemudian bisa nggak deposito emas? Ya bisa gitu, bisa juga. Bisa tidak untuk minjem emas gitu ya? Ya bisa. Nah di sini simpelnya adalah seluruh kelolaannya itu adalah bentuknya emas. Dan emasnya ini seperti apa? Mungkin emasnya ini adalah ya emas yang memang murni gitu ya, emas batangan yang sudah SNI ataupun LBMA. Nah seperti ini contohnya yang di depan. Ya? Jadi ya emas murni yang memang inilah yang dikelola. Jadi bukan perhiasan, bukan yang lain, tapi emas murni yang sudah emas batangan emas gitu batangan ya. Emas batangan yang sudah terstandarisasi gitu, baik itu SNI maupun standar internasional. Nah, di sini Bank Emas tentu menghadirkan layanan-layanan yang simple gitu ya, dengan jumlah outlet yang memang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian dengan layanan digital itu sangat memudahkan masyarakat untuk memiliki emas. Bahkan sekarang memiliki emas kan harga emas per gram saat ini sudah 2 juta lebih ya. Tapi dengan layanan bank emas, dengan tabungan emas ataupun yang lain, ya memiliki emas sekarang udah sangat simpel. Mulai dari 10.000 itu bisa beli emas gitu ya. Bisa beli kepemilikan emas bisa bisa berada di tangan masyarakat lah ibaratnya begitu. Iya, betul. Oke, tadi Bli sempat mention bahwa sekarang harga emas ini kan sudah meningkat tajam begitu ya Bli ya. Nah, faktor apa sih Bli sebetulnya yang berpengaruh terhadap harga emas itu sendiri? Iya, sebenarnya pasti kalau harga itu pasti supply and demand ya. Kalau emas kan supply-nya memang sudah demikian gitu. Nah, kita lihat faktor penggerak apa yang terhadap emas ini. Satu, kalau kami lihat adalah memang
kepercayaan terhadap emas tadi benar-benar liquid dan lain-lain gitu ya. Iya. Yang kedua sebenarnya geopolitik gitu ya. Geopolitik ini di tengah justru emas di tengah ketidakpastian gitu ya. Itu justru sangat kuat gitu ya. Saya balik lagi ke data misalnya 20 tahun, kita kan di 20 tahun terakhir, atau jangan sampai 20 tahun lah, mungkin di 5 tahun terakhir saja udah geopolitik sudah kita tidak bisa tebak gitu ya. Tidak bisa tebak. Nah, di sanalah kekuatan emas tersebut gitu ya. Sehingga apa? Kita lihat juga bank-bank sentral yang ada di dunia juga ramai-ramai untuk memborong emas itu. Nah, itulah yang mendorong kenaikan harga emas gitu ya. Untuk kemungkinan berbalik turunnya ini seperti apa supaya masyarakat mungkin tergambarkan dan yakin gitu bahwa saya mesti nih harus nih cepat-cepat untuk mengalihkan aset mereka ke emas. Ya, sebenarnya ini ya, kalau misalnya kita lihat historis, emas itu kan sudah dari zaman dahulu kala gitu ya, emas itu. Dan kalau kita lihat trennya, pernah nggak emas turun? Pernah. Tapi kalau kita lihat tren harga, ya tetap ada kecenderungan naik. Tapi ada nggak resiko emas itu turun gitu ya? Pasti ada gitu. Tetap resiko itu ada. Nah kalau di dunia investasi kan ada pasti high risk, high return gitu ya. Nah emas ini termasuk yang memang moderat terkait dengan fluktuasi. Nah itulah di beberapa analis, di beberapa financial planner itu juga menyarankan bahwa berapa sih emas yang perlu kita kelola atau aset kita berapa persen sih emas gitu ya di samping instrumen lainnya. Ada yang bilang menyampaikan 15%, ada mungkin 20%. Jadi 20% dari aset kita ya kita alokasikan emas. Untuk apa ya? Untuk menjaga kondisi yang memang kita tidak bisa tidak bisa prediksi gitu ya. Kita bisa hipotesis bisa, tapi pada saat kenyataannya bisa jadi berbeda gitu ya. Nah itulah kita siapkan aset gitu ya berupa emas untuk melindungi aset kita juga. Gitu. Peningkatan literasi kepada masyarakat nih Bli soal emas dari Bank Emas sendiri seperti apa? Ya kalau kita lihat literasi ini jadi kunci penting di emas ya. Dengan lahirnya Bank Emas 1 tahun ini tentu poin pentingnya adalah literasi. Bagaimana memberikan pemahaman yang lugas, yang jelas kepada masyarakat gitu ya. Kalau kita lihat trennya seperti apa yang menggunakan emas ini, mungkin kita lihat yang umurnya mungkin di atas 40 gitu ya, karena mungkin dari sisi historis ada perhiasan dan lain-lain. Nah kalau kita lihat saat ini generasi milenial, generasi Z itu sudah signifikan, udah melek emas lah gitu ya, sudah melek emas, menjadikan emas itu bagian dari aset portofolionya gitu ya. Nah itu juga edukasi ini, inklusi keuangan ini jadi Bank Emas ini memiliki peran gitu ya. Bagaimana terus mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan kepemilikan, terkait dengan aset. Salah satunya dengan emas ini. Bicara angka mungkin atau persentase, berapa banyak nih generasi mudanya yang mungkin yang sudah menjadi nasabah lah di Bank Emas ini? Ya kalau di kami tentu saat ini ada beberapa produk gitu ya, ada di tabungan emas itu kurang lebih ada 4 juta nasabah gitu ya. Nah kalau kami lihat tren Gen Z kepemilikan emas itu sudah sangat meningkat, bahkan sampai dengan 15% itu sudah meningkat dari tahun sebelumnya yang mungkin di bawah 10%. Tapi kami lihat trennya itu meningkat. Ini artinya apa? Artinya adalah Gen Z, kemudian milenial itu sudah mulai melirik emas gitu menjadi salah satu aset yang harus dimiliki gitu ya. Nah ini membuktikan bahwa ya tingkat literasi emas apakah masih perlu ditingkatkan? Masih sangat perlu. Bagaimana inklusivitas emas ini memang harus ditingkatkan. Karena apa? Ya balik lagi ke data di Indonesia. Secara survei itu masih rendah ternyata kepemilikan. Nah, bagaimana nanti Bank Emas mendorong kepemilikan rata-rata per kapita tuh naik gitu ya. Kalau misalnya per kapita sebelumnya gitu ya, kalau di kami itu rata-rata kepemilikan emas sebelumnya 2 gram saat ini sudah bisa di 3,5 gram. Ya harapannya itu dari kami gitu ya, per masyarakat itu adalah memiliki ya minimal 5 gram gitu ya. Yang terkadang nih Bli yang membuat orang ragu untuk berinvestasi emas itu adalah
bagaimana keamanan atau Ya. safety dari ketika kita menyimpan ya Ya. di sebuah misalnya katakan lembaga keuangan atau mungkin langsung saja ke bank emas begitu kan. Ya. Nah, bagaimana cara bank emas menjawab tantangan ini? Apakah dari jaminan yang disediakan di bank emas ini tentu bisa menjamin dan meyakinkan masyarakat untuk menabung di bank emas? Iya, tentu ini yang juga sering ya ditanyakan gitu ya. Sebenarnya secara di mana sih tempat berinvestasi atau kita mempercayakan dana kita gitu ya. Sebenarnya ada dua lah gitu ya. Satu memang secara legal, yang kedua adalah logis. Kita lihat legal seperti apa gitu ya. Legal itu ya pilihlah tempat yang memang sudah mendapatkan izin bank emas gitu ya. Ya, nah di mana ya tentu yang sudah mendapatkan persetujuan OJK gitu. Nah, ya yang kedua tentu adalah logis gitu ya. Nah, bagaimana yang logis ini apa yang perlu kita lihat? Pasti harga. Harga yang dikeluarkan memang wajar gitu ya, diumumkan secara transparan. Kemudian kalau memang transaksi lewat digital juga memang transparan gitu ya. Dan juga kalau dijual kembali juga bisa gitu ya. Dan juga peran bank emas tentu adalah kita harus memastikan emas itu adalah satu lawan satu. Artinya emas yang bank emas harus jual itu harus ada fisiknya, dan itu juga sesuai ketentuan BOJK memang diatur gitu ya. Dan di kami juga memang memastikan bahwa sebelum melakukan penjualan emas adalah di backup 100% dari fisik. Jadi emasnya bisa adalah 100% gitu ya. Nah, pada saat dibeli lewat digital, delivery lewat outlet, itu emasnya memang sudah ada. Tidak hanya ada, tapi juga kualitinya yang kita selalu jaga. Artinya apa? Artinya sebelum emas itu masuk ke bank emas tempat penyimpanan, ya tentu kami akan lakukan pengecekan atau validasi gitu ya. Validasi terhadap keaslian emas tersebut. Dan mungkin terkait jaminan juga sebetulnya Presiden Prabowo juga sudah dengan apa ya? Dengan cara secara seremonial mensahkan begitu ya, Bank Emas betul. dijalankan oleh PT Pegadaian maupun Bank Syariah Indonesia, itu artinya menjadi satu jaminan yang cukup kuat juga kali ya, Bli ya? Iya, betul. Karena Bank Emas ini kan diresmikan langsung gitu ya oleh Bapak Presiden kita. Itu artinya apa? Concern pemerintah hadir di layanan Bank Emas ini juga sangat-sangat kuat gitu ya. Karena apa ya? Karena memang bagaimana nanti Bank Emas ini menjalankan peran di sana gitu ya. Bagaimana pengelolaan emas di domestik ini ya semaksimal mungkin itu adalah untuk kesejahteraan di Indonesia. Tadi kan Bli mengatakan bahwa sekarang ini sudah ada aplikasi digital sebetulnya yang memungkinkan masyarakat untuk mudah nih dalam kepemilikan emasnya. Sejak ada aplikasi digital ini, mungkin bicara kontribusi dengan nasabah Bank Emas sendiri seperti apa? Kontribusinya sebesar apa? Sekarang tren Gen Z juga semakin meningkat. Transaksi digital mungkin sangat tinggi mendominasi gitu ya. Bahkan lebih dari setengahnya itu transaksi lewat digital. Karena sudah sangat mudah gitu ya. Sudah sangat mudah, tidak perlu datang ke outlet, kita bisa bertransaksi dengan digital gitu. Dan saat kita butuh dana pun itu sudah bisa langsung dicairkan gitu ya. Apakah itu digadai ataupun dijual, itu udah sangat bahkan real time gitu, masuk ke rekening kita sudah dapat dana. Nah, harapan kami sih memang harus lebih dari 70% gitu ya. 70% penetrasi digital ini sehingga sangat memudahkan masyarakat untuk kepemilikan emas. Dengan ekosistem emas yang demikian ya, yang kita katakan sudah lebih baik gitu dibandingkan sebelum ada Bank Emas di Indonesia, ini tentu bisa dikatakan dapat menggerakkan ekonomi begitu, ekonomi yang inklusif. Seperti apa tuh, Bli? Kalau kita lihat misalnya dari tambang yang ada di kita, kalau seluruh hasil emas di Indonesia diolah di Indonesia, kemudian digunakan dengan maksimal di Indonesia, artinya ke perhiasan, ke emas batangan, kemudian ditransaksikan gitu ya, di pinjaman emas juga di Indonesia, tentu ini akan mendorong gitu ya, mendorong para pelaku usaha khususnya adalah di ekosistem emas dan turunannya. Nah, di sana akan mendorong apa? Tentu akan juga mendorong ke lapangan pekerjaan.
pada saat ada lapangan pekerjaan tentu akan ada income gitu ya pada masyarakat. Nah, dari income masyarakat balik lagi begitu ada income kita harus sisihkan kan, harus sisihkan yang memang untuk investasi gitu ya. Misalnya dalam bentuk emas. Nah, disinilah nanti perannya bagaimana meningkatkan investasi ke emas. Kemudian pada saat memiliki aset emas apa? Nah, kita lihat kondisi perekonomian yang memang kita nggak bisa tebak gitu ya. Misalnya pada saat terjadi misalnya seperti yang beberapa tahun lalu tiba-tiba COVID gitu ya. Nah, ini kan kita bisa gunakan emas itu sebagai last resort gitu. Artinya dana darurat itu yang kita bisa gunakan. Atau untuk emas itu kita bisa gunakan untuk merencanakan masa depan gitu. Tapi untuk akses pembiayaan untuk UMKM misalnya, karena kalau kita lihat UMKM ini adalah pelaku usaha yang mendominasi nih Bli di Indonesia. Bahkan jumlahnya 99,9% begitu ya dibandingkan dengan pelaku usaha industri besar yang mungkin hanya 0,1%. Apakah dengan mungkin dukungan dari hadirnya Bank Emas, kemudian memberikan akses pembiayaan yang inklusif juga nih untuk UMKM, memungkinkan tidak sih Bli untuk seperti itu? Iya, ini UMKM itu mungkin sangat dekat dengan investasi, khususnya adalah emas gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena UMKM itu kan lebih ke katakanlah misalnya usahanya dagang atau dan yang lain gitu ya. Itu biasanya untuk harian ataupun bulanan. Nah, disinilah peran emas itu. Peran bagaimana pada saat mendapatkan income dari hasil penjualan gitu ya, dari hasil usaha, itu bisa disisihkan dalam bentuk aset gitu. Dan kenapa cocok emas ini? Karena emas ini kalau harganya sekarang mungkin 2.200.000, kita nggak perlu langsung beli 2.200.000 kan. Kalau misalnya 10.000 pun bisa gitu. Bahkan harian pun bisa. Dan di UMKM kan memang suka gitu ya. Artinya suka, ya udah bisa nggak kami nabung harian? Itu bisa gitu. Lewat 10.000 sehari, 20.000 sehari gitu ya. Tabung setiap hari untuk memiliki emas tersebut gitu. Nah, inilah sangat cocok untuk UMKM. Memungkinkan tidak misalnya masyarakat yang punya perhiasan kemudian dikonversi menjadi emas murni dan akhirnya menjadi dana begitu, atau mungkin ada di rekening bank emas sendiri milik masyarakat, memungkinkan tidak sih Bli? Karena kalau kita lihat potensi masyarakat punya emas perhiasan ya atau emas konsumsi di Indonesia ini sangat besar ya, jumlahnya bahkan mungkin 1.800 ton. Ya. Nah, itu bayangkan seperempatnya saja kita konversikan begitu ke dalam emas murni di bank emas, ini akan menyumbang mungkin pergerakan yang cukup pesat ya untuk membentuk ekosistem emas itu sendiri. Seperti apa tuh Bli? Nah, disinilah peran bank emas. Nah, di sini kami saat ini sedang uji coba sebenarnya. Jadi emas tersebut bisa disetorkan sehingga menjadi tabungan emas gitu. Nanti dari tabungan emas apakah itu digade kemudian didepositkan itu bisa. Tapi kami sedang uji coba bagaimana bisa emas yang ada di masyarakat bisa disetorkan dalam bentuk tabungan emas. Ya, tentu ini akan memberikan manfaat gitu ya bagi negara, juga sangat bermanfaat karena bisa melakukan inklusi ke masyarakat. Kemudian bagi layanan bank emas juga ini adalah inovasi produk. Kemudian bagi masyarakat apa keuntungannya? Tentu adalah bisa memaksimalkan emas yang memang tidak digunakan gitu ya. Misalnya di bawah bantal ditaruh. Ya udah saya setorkan saja ke bank emas itu. Nah, ini kami sedang uji coba karena memang di stage 1 bank emas gitu ya. Bank emas ini sampai stage 3. Harapannya nanti di stage 2 ini sudah bisa seluruh emas itu bisa distorkan. Saat ini baru emas batangan yang ada di masyarakat itu sudah bisa distorkan ke bank emas. Semangat kepemilikan emas di masyarakat ini kan kita lihat sendiri ya Blia, itu sangat tumbuh lah ya, ramai gitu. Dari ini jangan-jangan masyarakat FOMO nih untuk beli emasnya sendiri. Kapan sih sebetulnya Bli waktu terbaik masyarakat punya emas atau beli emas? Supaya jangan FOMO nih nanti. Kalau kita lihat data, pasti kemarin-kemarin, kenapa kita nggak beli kemarin nih? Akhirnya kan kita FOMO ya. Akhirnya kita, kemarin harganya sekian gitu. Ya, sebenarnya kapan sih membeli emas terbaik ya? Sebenarnya hari ini. Pada saat kita ada alokasi dana untuk kepemilikan emas. Saat ini sudah ada berbagai cara untuk memiliki emas. Satu, beli tunai.
Kalau misalnya hari ini, kapan terbaik membeli emas? Hari ini gitu ya. Katakanlah kita memiliki dana, udah tersedia modelnya beli tunai. Kalau dana kita tidak cukup untuk membeli tunai, ada model cicil ataupun cicil emas itu ya. Dengan uang muka yang memang terjangkau gitu, angsuran per bulan tetap, itu sudah sangat bisa gitu ya. Artinya apa? Ataupun kita bisa rutin membeli emas. Misalnya setiap bulan kita membeli emas, itu juga bisa. Jadi kapan waktu tepat memiliki emas? Ya sekarang gitu. Mulailah dari sekarang, sekecil apapun, karena tindakan kita kecil. Yang penting adalah konsisten. Jadi beli emas itu mulai sekarang, kemudian konsisten, kemudian paling penting tentu adalah rencanakan. Untuk buyback-nya sendiri mudah nggak nih untuk mereka yang misalnya kepepet butuh dana, misalnya mau dijual kembali itu seperti apa tuh beli? Nah ini yang menarik juga ini ya, jadi kita udah punya saldo emas. Sebenarnya mudah nggak sih kita langsung cairkan? Saat ini sudah sangat mudah, sangatnya 3 kali gitu ya. Jadi lewat aplikasi pun sudah bisa langsung dijual bisa. Tapi kalau kita tidak mau kehilangan emas kita, bisa digade. Nah, gade ini sebenarnya menarik. Kenapa? Karena kalau kita jual, kita mampu nggak membeli kembali. Nah, kalau dengan gade gitu ya, kita bisa dapat likuiditas, tapi kita misalnya 1 bulan kita ternyata mendapatkan pendapatan gitu ya, atau misalnya ada bonus ataupun ada pesanan yang besar gitu ya, itu kita bisa lunasi. Sehingga apa? Kita menjaga emas kita gitu ya, menjaga emas kita. Baik, terima kasih banyak Bli, dan Sobat Antara pastinya sudah tergambarkan ya, dan ini mungkin menjadi satu sudah tidak ada alasan lagi intinya di masyarakat ya Bli ya, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, terutama dengan kehadiran Bank Emas ini, supaya harapannya ke depan masyarakat ini, kepemilikan emas di masyarakat ini bisa terus bertumbuh dan pada akhirnya itu tadi ya Bli ya, menggerakkan roda perekonomian negeri ini. Terima kasih banyak Bli Kadek untuk penjelasannya dan ilmunya juga. Dan pasti ke depan insya Allah saya akan belajar investasi lagi, terutama untuk investasi di bidang emas karena memang ternyata sangat menjanjikan juga ya Bli ya. Iya, terima kasih Mbak Nabila. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.